cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus sampai mati, setia sampai akhir. Kita tetap cinta dan setia sama Yesus, baik pada waktu doa kita dijawab maupun doa kita tidak dijawab. Kita tetap cinta dan setia sama Yesus pada waktu kaya maupun miskin. Pada waktu kita suka maupun duka. Pada waktu kita sehat maupun sakit. Pada waktu kita ada di atas maupun pada waktu kita ada di bawah. Nah, saya mau bagi kepada kita semua ada 3 ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan teruji ketika yang pertama, kita memberi segala-galanya kepada Tuhan. Tidak hitung-hitungan. Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan, memberikan anak yang tunggal untuk kita. Kita bisa melihat bahwa seseorang yang mengasihi pasti dia memberikan segala-galanya. Tuhan punya anak yang tunggal, dia berikan untuk kita. Supaya kita yang harusnya binasa, beroleh keselamatan. Sebab 1 Korintus pasal 13 ayat 4, kasih itu sabar dan kasih itu murah hati. Kasih tidak kikir. Kasih itu generous. Cinta bukanlah cinta kalau masih memperhitungkan harga. Cinta itu senang memberi semua miliknya. Kasih itu all out. Tidak menuntut. Kasih itu tanpa syarat. Inilah kasih agape atau kasih sejati. Kasih satu arah. Apapun yang terjadi, kita tetap cinta Tuhan. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi kita gak mungkin mengasihi tanpa memberi. Sebab di dalam kasih terdapat segala-galanya. Kita mungkin bisa memberi kepada pengamen uang sedekah atau pengemis kepada uang sedekah. Tapi walaupun kita gak mengasihi pengemis tersebut atau pengamen tersebut, tapi kita gak mungkin mengasihi tanpa memberi. Di dalam kasih terdapat segala-galanya. Waktu Tuhan mengasihi kita, yang dia beri bukan cuma berkat. Yang dia beri bukan cuma waktu, tapi dia beri hidupnya. Kalau hidupnya saja dia beri, pasti buat dia berkatnya, waktunya, mujizatnya gampang untuk dia lakukan untuk kita. Dia mengasihi kita satu arah. Berapa kali kita melukai dia, berapa kali dia tetap mengampuni kita. Berapa kali kita meninggalkan dia, berapa kali dia tetap memberikan bahunya untuk kita. Berapa kali kita meminta kepada Tuhan, berapa kali Tuhan tetap memberikan yang terbaik untuk kita. Di dalam Alkitab ada 2 wanita yang memberi 100% untuk Tuhannya. Bukan 10%, tapi segala-galanya. Ini membuktikan bahwa kasih yang sejati. Yang pertama adalah janda miskin yang memberikan 2 keping perak uangnya untuk Tuhan. Hanya itu yang dia miliki, yang dia punya, namun dia berikan segala-galanya untuk Tuhan. Makanya Yesus memuji janda itu karena dia memberi dari segala kekurangannya. Membuktikan bahwa di dalam kasih dapat memberi segala-galanya. Yang kedua adalah Maria yang memberi seluruh tabungannya untuk Tuhan. Dia membeli minyak narwastu yang senilai 300 dinar untuk Yesus. 1 dinar adalah upah 1 hari orang bekerja. 300 dinar berarti gaji 1 tahun orang bekerja. Maria gak hitung-hitung. Dia berikan hasil tabungannya selama 1 tahun dia bekerja dengan meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya. Wow, makanya wanita ini dipuji oleh Yesus. Dan karyanya selalu diingat orang sampai hari ini. Membuktikan bahwa di dalam kasih terdapat segala-galanya. Yang kedua, ciri daripada orang yang mengasihi Tuhan itu teruji ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Tanda awal dari mengasihi Tuhan yaitu menuruti perintah-perintahnya. Banyak orang Kristen rajin pergi ke gereja, berapi-api dalam pelayanan, setia memberi persembahan. Namun orang Kristen yang sama gagal menjadi pelaku firman Tuhan. Gagal menjaga kesucian hidupnya. Bakal gagal menjalankan pernikahan yang harmonis. Bukti mutlak kita itu mengasihi Tuhan,
kita tidak akan pernah mendukakan Tuhan melalui hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Dan ketaatan itu memang bukan merupakan program utama yang Tuhan injek ketika kita lahir di dunia ini. Beda sama potensi. Potensi benar Tuhan berikan ketika kita lahir di dunia ini, ketika kita mendarat di dunia, tapi beda sama ketaatan. Ketaatan belum Tuhan berikan ketika kita hadir di dunia ini. Seperti contohnya adalah Adam. Diciptakan sama Tuhan tanpa noda, tanpa celah, tanpa dosa, dan ditempatkan dalam Taman Eden. Tempat Tuhan ada di sana. Ternyata ketaatan belum Tuhan taruh, sehingga Adam melanggar perintah Tuhan. Itu sebabnya ketaatan perlu kita latih, perlu kita disiplinkan, perlu kita paksakan supaya menjadi gaya kehidupan kita. Dengan demikian terbukti bahwa kita mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya. Yang ketiga, ciri-ciri yang orang mengasihi Tuhan teruji ketika kita setia sampai akhir. Matius pasal 24 ayat 12 sampai 13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang mengasihi Tuhan akan bertahan sampai pada kesudahannya. Tetapi orang yang kasihnya menjadi dingin, tidak mampu setia sampai akhir. Pertanyaannya, bagaimana ketika ada tawaran atau posisi yang lebih menggiurkan? Apakah kita tetap setia sama Tuhan atau meninggalkan Tuhan? Bagaimana ketika kita ketemu jodoh yang beda keyakinan? Apakah kita pilih Tuhan atau pilih jodoh yang mau sama kita? Bagaimana ketika Anda mengalami penganiayaan dari keluarga atau pihak agama lain? Apakah Anda tinggalkan Tuhan atau tetap setia sama Tuhan? Bagaimana ketika Anda hidup nyaman karena berkat yang berkelimpahan atau tinggal di luar negeri? Apakah Anda tetap setia sama Tuhan atau melupakan Tuhan? Bagaimana ketika doa kita tidak dijawab? Apakah kita tetap percaya sama Tuhan atau tidak percaya sama Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan pasti dia akan setia mengikuti Tuhan sampai akhir hayat hidupnya. Menjadi murid Tuhan itu harus siap bayar harga. Pikul salib, sangkal diri, ikut Tuhan sampai mati. Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah meninggalkan Dia, karena Dia begitu mengasihi kita. Dan bukti daripada orang yang mengasihi Tuhan, dia setia sampai akhir hidupnya kepada Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota artinya imbalan, kehormatan, atau kekuasaan untuk memerintah. Orang yang tidak punya mahkota tidak memiliki kehormatan, tidak punya kekuasaan untuk memimpin. Orang yang setia sampai akhir, janji Tuhan akan menerima imbalan kehidupan, kehormatan sorga, memerintah bersama Raja segala raja.